Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Anita Sari dari Prodi PAI semester 4 Kampus TAI Grobogan. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang bertemakan etika peserta didik. Langsung saja ke pendahuluan. Etika sangatlah perlu untuk semua manusia, yang dimana etika adalah sebuah pilar utama yang menentukan perilaku manusia sehari-hari. Tanpa adanya etika, manusia pun tidak bisa bersikap baik ataupun bersosialisasi. Kita harus bersikap baik dengan sesama manusia. Mengingat krisis etika di zaman modern sekarang, tentunya membuat kita harus lebih memperbaiki etika kita. Dalam persoalan etika, menurut ulama, misalnya Muhammad Abduh, Ibnu Qayyim al-Jauzi, Murtadha Mutahari, Ibnu Taimiyah, serta Syed Hussein Nasr. Menurut Syed Hussein Nasr, dalam perspektif Islam, pendidikan bukan hanyalah sekedar pengajaran atau penyampaian materi yang sering kita sebut sebagai taklim, tetapi juga tentang pelatihan seluruh diri siswa yang disebut sebagai tarbiyah. Oleh karena itu, seorang guru tidaklah hanya menjadi seorang mu'alim, penyampaian materi atau pengetahuan, tetapi juga menjadi seorang murabi, yang dimana yaitu kita sebagai guru juga melatih peserta didik berkepribadian yang baik, pelatihan jiwa yang baik. Kemudian dalam pendidikan Islam, etika sangatlah diperlukan, yang dimana etika seorang murid terhadap gurunya, etika terhadap pelajaran, ataupun etika terhadap sesama murid. Langsung saja ke rumusan masalahnya. 1. Apa saja ayat Al-Quran yang membahas tentang etika peserta didik? Kedua, bagaimana tanggung jawab seorang peserta didik? Langsung saja ke pembahasan tafsir ayat Al-Quran yang membahas tentang etika peserta didik, yaitu pertama terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 68 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra, yang dimana artinya yaitu bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Untuk asbabun nuzulnya, pada literatur yang ada tidak ada dijelaskan tentang adanya asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi ayat 68 ini. Akan tetapi terdapat riwayat yang sahih yang menceritakan di mana Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir, yaitu, "Hai Musa, sesungguhnya aku telah menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan kamu tidak mengetahuinya itu. Akan tetapi kamu juga memperoleh ilmu juga dari Allah yang diajarkan kepadamu, dan aku tidak mengetahui tentang ilmu itu." Dan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 68 terdapat kata tasbir, yang artinya kamu akan sabar, yang dimana ini bisa diartikan bersabar. Bagaimana seorang murid dapat bersabar atas ilmu yang belum ia ketahui, dan etika itu bersabar itu termasuk etika, yang dimana jika bersabar pasti Allah akan menunjukkan jalan kita, seperti dalam hadis innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dimana itu sabar merupakan sebuah etika yang harus dimiliki seorang murid. Dan kemudian ayat Quran yang menafsirkan tentang etika peserta didik yaitu terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.
Dalam tafsir menurut tafsir Jalalain, yaitu iman bertambah dan berkurang, ketaatan dan kemaksiatan, taat dan amal soleh, kewajiban hamba pada Allah, yang atau artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Pengertian dalam ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan kenyataan bahwa orang-orang kafir juga menyembahnya. Karena sesungguhnya tujuan dari ayat ini tidaklah memastikan keberadaannya. Perihalnya sama saja dengan pengertian yang terdapat di dalam perkataanmu. Aku runcingkan pena ini supaya aku dapat menulis dengannya. Dan kenyataannya terkadang kamu tidak menggunakannya. Dan asbabun nuzul dari Quran surat Al-Dzariyat ayat 56 ini, bahwa malaikat mengetahui bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi, yaitu manusia yang diciptakan dari tanah. Dan di dalam asbabun nuzul ini dapat diartikan manusia adalah khalifah di bumi, yang artinya jadi pemimpin. Bagaimana menjadi seorang pemimpin? Kita harus bertanggung jawab. Dan dalam contoh kecil berarti kita dalam beretika harus memiliki sikap tanggung jawab, yang dimana murid juga pun harus memiliki sikap tanggung jawab dalam mencari ilmu maupun tanggung jawab dalam semua hal yang akan dilakukan. Dan tafsir selanjutnya yang menjelaskan tentang etika peserta didik, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, yang artinya dan jangan kamu palingkan wajahmu atau pipimu kepada manusia, dan janganlah berjalan di bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, yang membanggakan diri. Dan di sini ada tafsir menurut Quraisy Shihab. Ayat ini merupakan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya agar berakhlak dan memiliki sopan santun ketika berinteraksi dengan sesama manusia. Beliau menasihati anaknya dengan berkata, "Dan wahai anakku," beliau berkata, "janganlah engkau berkeras memalingkan pipimu atau wajahmu dari manusia siapapun dia, karena didorong oleh penghinaan dan kesombongan." Yang dimana kita bisa ambil arti dalam surat Al-Luqman ini bahwa seorang murid janganlah bersikap sombong. Nah, bagaimana kalau kita bersikap sombong? Berarti sama saja kita tidak memiliki etika. Yang dimana seorang pelajar harus memiliki etika, yaitu janganlah bersikap sombong. Kemudian tafsir menurut Al-Muhtasyar, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan congkak dan membanggakan diri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang congkak dalam berjalan, yang berbangga dengan segala kenikmatan yang telah diberikan Allah, serta menyombongkan di atas manusia, tidak mensyukuri, justru malah mengingkari. Dan dalam tafsir ini mengartikan bahwa jika kita mendapat nikmat dari Allah, janganlah terlalu berbangga, janganlah berbangga, tetapi kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian dapat disimpulkan dalam makalah saya, yaitu 1. Seorang peserta didik harus sabar dalam menuntut ilmu di jalan Allah. Kemudian 2, seorang peserta didik dianjurkan menuntut ilmu disertai berdoa kepada Allah dan berusaha untuk diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Kemudian 3, yaitu seorang peserta didik tidak boleh memiliki sikap sombong atau angkuh terhadap ilmu yang telah dimiliki.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.